Oleh sebab itu hanya satu hal yang kita perlu lakukan, yaitu kenali siapa pemimpin pasukan kita, siapa Tuhan yang bersama-sama dengan kita, siapa yang di pihak kita, dan elu-elukan dia. Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam Good News Devotion Today untuk hari ini bersama Grace of Christ Community Church Surabaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita mengalami banyak hal-hal yang sulit di dalam dunia ini. Kita banyak mengalami adanya virus, juga dalam hal finansial, juga dalam hal usaha, dalam hal hubungan. Mungkin banyak hal yang menjadi problem di dalam kehidupan setiap manusia. Ada banyak juga anak-anak Tuhan yang di dalam kehidupan kerohanian mereka seolah membuat strategi terhadap peperangan rohani di dalam kehidupan mereka. Mereka mengasumsikan bahwa berarti kenapa keadaanku seperti ini, sedang dalam keadaan yang susah, ini berarti ada celah di mana iblis sedang menyerang. Kemudian kita berusaha, anak-anak Tuhan tersebut berusaha mempelajari bagaimana cara iblis menyerang. Oh, kalau setan itu menyerangnya dari sini, kalau kita ke tempat yang sini nanti kamu akan bisa diikuti, atau kemudian biasanya akan masuk celah lewat sini. Mereka begitu banyak mempelajari tentang strategi daripada musuh, daripada iblis, bagaimana cara mereka menghancurkan anak-anak Tuhan. Saudara, memang ada strategi peperangan secara militer bahwa kenalilah musuh kita. Namun di sini yang saya belajar di dalam firman Tuhan adalah buat apa kita mengenali setiap musuh-musuh kita lebih daripada mengenali siapa yang ada di pihak kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita memahami bagaimana posisi kita dan siapa yang menjadi pemimpin pasukan kita dan siapa yang bersama-sama dengan kita. Di dalam Mazmur 68 ayatnya yang kedua dikatakan, Tuhan bangkit maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Saudara, kita dalam kehidupan ini kita tahu bahwa Tuhan yang besar itu ada bersama dengan kita. Kita sudah berpijak di tempat di mana kita sudah menjadi pemenang, karena Tuhan yang sudah berperang menggantikan kita. Dan dia sudah berkata, selesai, semuanya sudah selesai. Kita hanya menerima kemenangan. Saudara, oleh sebab itu dalam kehidupan ini, marilah lebih baik kita bukan kita mengenali siapa musuh kita dan bagaimana cara kita diserang, tapi terus dengungkan dan elu-elukanlah bahwa Tuhan yang besar itu yang ada di pihak kita, dialah yang luar biasa, dialah yang berkuasa, dialah yang menjaga, dialah yang menyelamatkan kehidupan kita. Maka semua musuh apapun itu, di danau, di gunung, di lembah, di laut, dimanapun alam semesta ini, semua tunduk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu hanya satu hal yang kita perlu lakukan, yaitu kenali siapa pemimpin pasukan kita, siapa Tuhan yang bersama-sama dengan kita, siapa yang di pihak kita, dan elu-elukan dia, besarkanlah dia, sebab dialah Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kita. Saat kita membesarkan nama Tuhan, maka otomatis semua musuh-musuh atau kuasa apapun mereka akan gentar dengan nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam Mazmur 68 ayatnya yang ke-35 dikatakan, akuilah kekuasaan Tuhan, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Ayat 36, Tuhan yang dahsyat dari dalam tempat kudusnya, Tuhan Israel, dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Tuhan. Oleh sebab itu apapun masalah dalam kehidupan kita hari-hari ini, saudara, mari terus besarkan nama Tuhan. Sebab Yesus Tuhan lebih besar daripada kehidupan kita. Kita ada di dalam Dia yang besar. Elu-elukan kebesaran Tuhan setiap hari. Elu-elukan kekuasaannya. Ceritakan lebih banyak tentang Dia yang besar daripada besarnya masalah kita. Misalnya kita ada dalam keadaan sakit atau dalam keadaan finansial, mari terus kita
cari tahu di dalam firman Tuhan betapa bagaimana Tuhan itu menyembuhkan orang yang sakit, bagaimana Tuhan itu punya belas kasihan terhadap orang-orang yang kesusahan, bagaimana Tuhan itu membangkitkan orang-orang mati, bagaimana Tuhan itu menjadi pelipat ganda secara finansial, bagaimana Tuhan itu mengampuni orang berdosa, bagaimana karya Yesus di dalam setiap kehidupan umat manusia. Itu terus yang kita bicarakan, kita dengung-dengungkan kebesaran Tuhan dan kemahakuasaannya, itu yang terus kita beratakan. Maka kita akan melihat apa yang kita telah ucapkan tersebut. Percayalah, Dia besar, kuasanya besar, dan Dia ada di pihak kita. Haleluya. Sebelum melakukan aktivitas, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima keselamatan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima kesembuhan dan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah disucikan, dikuduskan, dibenarkan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima kuasa menjadi anak-anak Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Biarlah segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, dikuduskanlah namamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Diberkatilah saudara sepanjang hari ini dan jadilah pemenang, dan lihat kuasanya nyata dalam kehidupan kita hari ini. Haleluya, haleluya.